Oke, pada kesempatan ini Bapak akan coba memberikan, beberapa tutorial ya kepada kalian sebagai bahan nanti pembelajaran administrasi sistem jaringan untuk praktek di pertemuan yang akan datang. Eee, Pokok utamanya yaitu kita akan belajar bagaimana kita mengenal dan masuk, ke dalam akses cpanel hosting kita. Nanti akunnya akan Bapak share. Kemudian kalian login di situ. Nah, ini adalah tampilan salah satu, tampilan daripada halaman cpanelnya ya. Kemudian urutannya itu kalian projeknya itu membuat domain pengalamatan website ya. Nanti, nama domainnya domain sesuai nama kalian saja. Kemudian disubkan ke domain yang sudah ada di sini. Kebetulan domain yang sudah ada di sini ada banyak ya. Di sini ada domain namanya paknas.com. Nanti kalian bikin aja subdomain sesuai nama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1.paknas.com, kelompok 2.paknas.com dan seterusnya. Nanti Bapak rencanakan dibikinkan beberapa kelompok ya. Kemudian setelah dibikinkan domain, kemudian kalian upload di domain tersebut file websitenya ya. Dan file websitenya sudah Bapak siapkan nanti untuk bahannya, karena kita tidak, membuat ke arah sana, karena kita ada di TKJ, ada di TJEKT ya, sebagai, bagaimana kita melakukan pekerjaan konfigurasinya saja di server. Beda lagi kalau pembuatan website, sampai detail itu mungkin bagian daripada RPL. Nah, di sini setelah kalian upload website, kalian setting database-nya. Karena yang namanya website pasti ada database, pasti ada datanya. Kalau website itu dinamis, kalau website itu, ada aktivitas untuk input dan output data. Kecuali website hanya sekedar landing page ataupun hanya tampilan-tampilan di, front end-nya saja. Nah, setelah kalian setting database, nanti kalian, sambungkan database tersebut, konfigurasikan dengan file websitenya. Kemudian setelah itu kalian uji coba website yang kalian buat, kalian akses di internet dengan menggunakan nama domain yang kalian bikin, apakah sudah, berjalan sesuai rencana ataupun tidak. Nah, kurang lebih seperti itu project utamanya ya. Baik, untuk sekarang kita akan coba, ini tampilan website. Setelah tampilan website ini, kalian login di halaman cpanel, eee, kemudian kalian masuk ke menu domain ya. Kalau kalian susah mencari, cari aja di sini. Ketik aja nama domain nanti akan muncul. Tapi di sini juga ada domain. Nah, nah ini domain. Nah, ini domain ya. Kemudian kalian klik domain. Nah, nanti di sini kalian buatkan nama domainnya ya. Nama domain kalian buatkan nanti. Di sini domain yang ada itu paknus.com. Karena kalau kita bikin domain baru, meng-add-on-kan domain, menambahkan domain itu harus sewa, harus beli ke provider, maka kita manfaatkan domain yang ada saja untuk media pembelajaran ini. Pertama, kemudian setelah itu kalian buatkan subdomain sesuai nama kelompok kalian nanti ya. Kelompok 1 contoh, klik ini nih, create new domain. Nah, ini create new domain, kita tunggu. Berhubung ini cpanel hosting, online web hosting, jadi, kecepatan, aksesnya itu tergantung daripada jaringan ataupun spek daripada perangkat. Contoh kelompok 1, kelompok 1. Nah, dipisahkan dengan titik ya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah subdomain dan kemudian disambungkan ke domain utamanya, yaitu paknas.com. Nah, seperti ini, kelompok 1.paknas.com. Setelah itu klik submit, kita tunggu.
Nah, kalau sudah muncul notif seperti ini berarti pembuatan nama domainnya itu sudah berhasil. Nah, dengan notifikasi seperti ini berarti penamaan nama domain kalian ketika diakses dimanapun, ketika kalian berada selama itu terhubung ke jaringan internet maka akan, bisa terhubung ya. Ini nama domainnya nanti kalau ini nama domainnya kelompok1.paknas.com. Nah, alamat ini akan bisa diakses dimanapun kalian berada selama kalian terkoneksi dengan, internet ya. Kemudian setelah itu, kita cek dulu apakah ini sudah tampil domainnya, sudah aktif namun karena kita belum upload, file websitenya maka ketika kita akses di handphone ataupun dimanapun maka tampilannya kosong. Kita contohkan ya di sini https://www.kelompok1paknas.com. Maka tampilannya akan, kalau untuk notif seperti ini masih tahap, pointing ya, belum sepenuhnya bisa diakses, seperti itu. Tapi projeknya ini masih kosong noh, kita lihat seperti ini. Kalau masih kosong, tidak ada project website yang kalian install, yang kalian setup ya. Nah, sekarang langkah berikutnya setelah kalian membuat domain, kalian, setup database. Oh, nanti setup database kita tahap berikutnya saja. Kita tahap berikutnya yaitu mengupload file website ke dalam domain yang kamu bikin tadi, yang kalian bikin ya, ini kelompok1partners.com. Upload aja di sini. Klik ini ya, dokumen root-nya itu, karena kita akan upload di sini. Kemudian, klik ini upload, ada fitur upload. Kalian cari file websitenya. Kebetulan Bapak simpan file websitenya itu di sini. Nah ini nih bukan ya, file websitenya itu Bapak simpan, nanti Bapak cari dulu, mana ya? Login. Ini. Nah ini, file websitenya ini ya, web sekolah namanya ini. Nanti Bapak akan, kondisikan di perangkat kalian. File yang kita upload itu harus berbentuk zip ya. Ini udah Bapak ekstrak di zip, kemudian klik ini, kemudian double klik bisa, kemudian klik satu kali pun bisa, kemudian open. Nah, ini dia sedang mengupload, file websitenya. Kita tunggu sampai 100%. Sambil kita nunggu ini, kita bisa sambil setup database. Ini sambil nunggu ya 100%. Nah, kita, bisa bikin tab baru aja di sini. Kita bikin tab baru biar tidak mengganggu tab-tab yang lainnya. Kita bikin database di sini. Kita bikin database di sini nih. Klik di menu database. Kalau kalian teman-teman cari susah, bisa kalian cari aja di sini database. Ini ada. Udah ada lah. Tidak perlu dicari pun karena ini tampilannya sudah dekat dengan, di dashboard awal. Kalian klik manage my database. Kita sambil nunggu ini masih ada. Nah, kita bikinkan nama database-nya itu apa ya. Ini nama database tidak ada kaitannya tampilannya dengan tampilan nanti ke publik, tidak ada. Jadi, terserah aja, kalian mau bikin namanya apa, yang penting tanpa spasi dan, mudah diingat lah intinya. Contoh nama database kelompok 1, kemudian create. Database-nya create, setelah ini selesai, dibuat nama database-nya sudah selesai, kemudian kembali go back ya. Kemudian bikinkan user database-nya. Disamakan dengan nama database pun tidak masalah, biar lebih mudah nanti mengelompokkannya. Kemudian password-nya kalian bikin, sebisa mungkin ya kita kasih nama database-nya yang mudah diingat aja password-nya, contoh 12345.
itu aja. Oh, kita bikin aja add 1, 2, 3, 4, 5 ini aja. 6, 7, 8 ataupun kita bikin ini aja dah, susah. Kelompok satu, tapi awalnya kita pakai karakter add. Nah, seperti ini bisa. Ini pun sama diketik ulang. Setelah itu kemudian create user. Ini biarkan. Ini database-nya sudah dibikinkan, sudah dibuatkan ya. Kemudian setelah itu pada user database itu sambungkan antara user dan database yang dibikin tadi ya, yang dibuat oleh teman-teman tadi. Kebetulan kan namanya kelompok satu, ini kelompok satu, jadi ini harus disesuaikan. Ini kelompok satu, ini masuk juga kelompok satu, kemudian add. Setelah klik add, checklist semua orang privilege, kemudian make change. Ini sudah selesai dibuat, database-nya sudah selesai dibuat. Tapi datanya masih kosong karena file database-nya belum kita upload. Kita upload file database-nya. Kita sambil nunggu kita penguploadan website tadi ya, ini masih 74%, belum selesai. Kita sambil nunggu. Setelah upload file database-nya, kita kembali ke menu sini ya, kita cari PHP My Admin. PHP My Admin. Kemudian kita tunggu, kita cari tadi database-nya namanya apa. Nah ini, Paknas, nah, kelompok satu nih nama database. Kemudian kita klik ini ya, database-nya, kemudian kita upload file database-nya, database yang sudah dibuat. Database-nya Bapak simpan di sini ada, kemudian open. Kemudian klik import. Nah, ini sambil menunggu ya, loading ini juga sambil menunggu. Ini udah selesai. Kita klik aja ini, go back. Ini udah selesai, udah ada. Nah, ini harus kita ekstrak. Ini kan file-file websitenya itu ada di dalam format zip ini ya. Kita ekstrak, klik kanan ekstrak, kemudian klik ekstrak, kemudian ekstrak file. Udah selesai, close, kemudian reload aja. Nah, ini file-filenya sudah ada di sini. Kemudian kita kembali ke database, kita lihat apakah ini udah selesai penguploadan database, ini udah selesai, import selesai nih. Nah, tugas berikutnya, database yang ini ya, yang kalian bikin, yang kelompok satu ini harus disambungkan konfigurasinya dengan file website yang ada di sini. Karena kalau tidak disambungkan, ketika teman-teman akses, kita coba ketika teman akses alamat yang teman-teman bikin tadi ya, https kemudian www kelompok satu paknas.com ya. Ketika ini diakses, karena database-nya belum disambungkan, belum direlasikan dengan settingan konfigurasi pada website, maka tampilannya tidak akan tersaji website yang sesuai project, sesuai akhir project ya. Tapi akan notifnya tidak akan sesuai. Nah, masih ada error. Kenapa? Karena database-nya tidak dihubungkan dengan file website. Nah, sekarang kita tugasnya akan menghubungkan file website tersebut dengan database. Kita kembali ke tampilan database tadi. Nama database kita apa? Nama database kita adalah Paknas C underscore kelompok 1. Ini di copy ya.
copy klik kanan, copy bisa, Ctrl+C juga bisa, kemudian ke sini. Nah, ini cari kebetulan, project website ini untuk setting konfigurasi database-nya ada di folder application, kemudian double klik config, kemudian database. Nah, ini klik kanan. Setelah klik kanan kemudian edit, edit lagi. Nah, di sini masukkan nama database yang tadi di username tadi, kan username kita bikin kelompok satu ya namanya, kemudian karena awalannya ada nama domain, domain yang sudah ada. Nah, ini, kemudian file database-nya dulu masukkan, file database-nya ada ini. Nah, seperti ini. Kemudian password-nya tadi apa? Password-nya itu kan @kelompok satu. Berarti kita, ketik aja manual, @kelompok satu. Nah, sudah selesai. Kemudian, nah, username-nya sesuai tadi ya, udah disamakan, kemudian nama database-nya, password-nya juga sudah, kemudian berikutnya save, simpan. Nah, secara garis besar, database sudah kita buat, domain juga sudah kita buat, file website juga sudah kita upload, maka dan menghubungkan antara database dengan file website sudah kita hubungkan. Langkah selanjutnya adalah pengujian domain kita apakah sudah, eee, yang setelah kita konfigurasi apakah sudah tersaji dengan project kita, yaitu project akhir kita adalah website ya, website sekolah. Apakah belum? Bisa teman-teman cek saja di handphone teman-teman ya, nanti, alamat yang dibikin tadi, yaitu seperti kelompok1.patmas.com. Nah, di sini kita akan coba, apakah sudah terkoneksi ataupun belum website yang kita konfigurasi tadi. Kita coba tuliskan URL-nya itu. Oh, salah, kelompok1.patnas.com. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti sudah terhubung. Pembuatan project konfigurasi cPanel, domain, subdomain, dan database ini sudah selesai untuk pertemuan sekarang. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, di pertemuan yang sudah kita rencanakan. Nah, ini udah tampil. Ini adalah salah satu contoh website. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, sudah menyaksikan video tutorial ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kita harus tetap berinovasi, pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan kita sesuai dengan, era zaman sekarang. Seperti itu ya, terima kasih semuanya. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.